Di dataran kering Utah dan Arizona, ada wilayah luas milik suku Navajo yang sejak lama dianggap bukan sekedar gurun biasa. Saat matahari terbenam, udara seakan berubah. Angin yang tadinya pelan menjadi seperti bisikan, dan orang-orang tua di perkampungan selalu berkata, "Jangan keluar setelah gelap," terutama jika kalian mendengar suara seseorang memanggil nama kalian dari kejauhan. Sebab menurut kepercayaan Navajo, ada entitas yang mampu meniru suara apapun dengan sempurna. Makhluk yang berjalan dengan tubuh manusia, tapi bukan manusia. Makhluk yang dipercaya bisa berubah wujud, mengambil bentuk coyote, serigala, anjing, atau bentuk mengerikan lainnya yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan. Mereka dikenal sebagai skinwalker. Legenda skinwalker lahir dari kepercayaan spiritual suku Navajo, salah satu masyarakat adat Amerika yang memegang erat tradisi mistis dan hukum sakral. Dalam budaya Navajo, dunia ini bukan hanya dihuni oleh manusia dan hewan, tetapi juga oleh kekuatan tak terlihat. Keseimbangan hidup ditentukan oleh harmoni antara tubuh, alam, dan roh. Siapapun yang melanggar harmoni ini dianggap mengundang kegelapan. Disinilah akar cerita skinwalker bermula. Navajo mempercayai bahwa ada kelompok dukun disebut medicine man yang bertugas menyembuhkan penyakit, menjaga keseimbangan spiritual, dan berkomunikasi dengan roh leluhur. Tetapi sama seperti di banyak budaya lain, setiap kekuatan bisa disalahgunakan. Ketika seorang dukun memilih jalan sebaliknya, meninggalkan penyembuhan dan mengabdi pada kekuatan destruktif, ia berubah menjadi bentuk paling tabu dalam tradisi Navajo, yaitu Yinal Lusi. Istilah kuno yang berarti dia yang berjalan di atas 4 kaki. Transformasi ini tidak terjadi secara sukarela atau ringan. Dalam mitologi Navajo, seseorang hanya bisa menjadi skinwalker setelah melakukan tindakan yang benar-benar melanggar moral dan kemanusiaan. Beberapa sumber lisan menyebut salah satu syarat terburuknya adalah menghilangkan nyawa anggota keluarganya sendiri. Sebuah tindakan yang memutus ikatan sosial dan spiritual, menjadikan pelaku tidak dapat kembali ke kehidupan normal. Setelah itu ia dianggap telah meninggalkan kemanusiaannya dan menerima kekuatan gelap sebagai gantinya. Skinwalker dipercaya mampu mengambil bentuk hewan bukan sekedar sebagai penyamaran, tetapi sebagai bentuk wujud baru, dan beberapa bahkan digambarkan mampu mengambil bentuk makhluk gabungan. Tubuh menyerupai manusia, namun berjalan dengan 4 kaki, atau hewan berburu dengan wajah yang tetap menunjukkan ekspresi manusia. Dalam beberapa cerita, mereka mengenakan tubuh hewan sebagai media transformasi, sehingga tubuh tersebut menjadi simbol kekuatan sekaligus roh hewan yang mereka rebut. Namun yang membuat skinwalker begitu menakutkan, bukan hanya kemampuan berubah wujud. Mereka digambarkan memiliki kecepatan luar biasa, kecerdasan manusia yang dikombinasikan insting predator, dan daya manipulasi psikologis. Di budaya Navajo, pembicaraan terbuka mengenai skinwalker hampir tabu. Menyebut namanya terlalu sering dipercaya dapat memanggil perhatiannya. Bahkan para tetua suku jarang mau membahas detail ritual atau asal-usulnya karena dianggap membuka peluang bagi orang lain untuk mengikuti jalan yang sama. Inilah alasan mengapa legenda skinwalker bertahan. Ia adalah peringatan tentang konsekuensi kekuatan yang disalahgunakan. Cerita ini telah berusia ratusan tahun, diwariskan secara lisan dengan detail yang sengaja disamarkan. Namun ketika kesaksian dan laporan mulai muncul dari masyarakat era modern, legenda yang dahulu hanya berputar di wilayah suku Navajo berubah menjadi salah satu fenomena horor paling kontroversial di Amerika. Penampakan skinwalker adalah bagian yang paling kontroversial sekaligus paling menyeramkan dalam legenda ini. Kesaksian-kesaksian tidak hanya datang dari warga Navajo, tapi juga dari penduduk non-suku yang tinggal di wilayah Four Corner, daerah perbatasan Utah, Arizona, Colorado, dan New Mexico. Meskipun tidak semua laporan identik, pola ceritanya menunjukkan kemiripan yang sulit diabaikan. Banyak saksi menyebut sosok ini sebagai hewan yang aneh. Seorang saksi dari Arizona pada 1990-an menyebut melihat sosok seperti serigala raksasa berlari melewati jalan raya. Namun gerakannya seperti manusia sedang merangkak cepat. Dalam laporan lain, pejalan malam melihat seekor rusa berdiri tegak dengan 2 kaki, menatap dengan wajah datar tanpa ekspresi seperti manusia. Ciri lain yang sering disebut adalah mata. Pada hewan normal, cahaya mata biasanya memantulkan warna tertentu ketika diterangi lampu. Namun kesaksian skinwalker menyebut matanya tampak bersinar sendiri, seolah memancarkan cahaya dari dalam. Tetapi skinwalker tidak selalu muncul dalam bentuk hewan sepenuhnya. Beberapa saksi melihat sosok campuran, tubuh manusia tanpa pakaian, kurus, pucat, dan merangkak dengan keempat tangan dan kaki seperti hewan.
atau sosok humanoid tinggi dengan kulit kehitaman, berwajah seperti coyote, namun berdiri tegak dengan postur manusia. Ada pula laporan keberadaan suara tulang bergerak, seakan tubuhnya berubah bentuk di depan mata. Kesaksian gangguan skinwalker sering dimulai dari suara tiruan. Orang-orang di rumah atau di padang gurun mendengar suara keluarga atau teman memanggil nama mereka dari luar ruangan, padahal orang tersebut tidak ada. Dalam kasus lain, mereka mendengar ketukan di jendela, suara langkah berat di atap, atau suara geraman yang sangat dekat namun tidak terlihat siapapun. Beberapa saksi menyebut skinwalker suka mempermainkan korban, bahkan mengikuti mobil dengan kecepatan mustahil, memanjat dinding rumah, sampai berlari sejajar dengan kendaraan yang melaju lebih dari 100 km per jam. Yang paling menakutkan, beberapa saksi menyebut skinwalker mampu memahami bahasa manusia, bahkan berkomunikasi dengan suara yang sangat aneh. Ada pula cerita dari pemburu dan pekerja peternakan yang menemukan bangkai hewan yang dimutilasi dengan cara yang sangat rapi, tanpa darah dan organ hilang. Sesuatu yang sulit dijelaskan oleh serangan predator biasa. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu pemicu penelitian paranormal di wilayah Utah dan Arizona. Semakin banyak laporan modern bermunculan sepanjang tahun 1980 sampai 2000-an, dan fenomena ini akhirnya menarik perhatian ilmuwan, peneliti UFO, dan pemburu paranormal. Pusat perhatian dunia kemudian tertuju pada satu lokasi, sebuah peternakan yang namanya membuat legenda skinwalker naik ke tingkat global. Skinwalker Ranch adalah titik balik legenda skinwalker, sebuah peternakan luas di Utah yang menjadikan cerita lokal suku Navajo berubah menjadi fenomena global. Sebelum kata skinwalker menjadi istilah internet, sebelum muncul di film dan serial televisi, semuanya dimulai dari sederhana. Sebuah keluarga yang pindah ke peternakan baru pada tahun 1994. Kita sebut saja keluarga Gorman, nama samaran demi privasi pada masa itu. Membeli peternakan yang tampaknya biasa saja untuk berternak sapi. Namun sejak hari pertama, mereka merasakan kejanggalan. Pintu gerbang besi besar memiliki rantai pengaman berlapis. Pintu-pintu rumah penuh kunci dalam jumlah tidak wajar. Dan setiap jendela dilindungi batang besi, seolah pemilik sebelumnya sedang menahan sesuatu agar tidak bisa masuk. Setelah itu gangguan terjadi hampir setiap hari. Benda-benda bergerak sendiri, suara langkah kaki berat di atap, atau suara bisikan di dekat telinga saat tidak ada orang. Dan kasus paling membekas adalah serangkaian mutilasi ternak yang dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan bedah tanpa percikan darah sama sekali. Pada 1996, kisah ini menarik perhatian salah satu miliarder paling misterius di Amerika, Robert Bigelow, pengusaha dan pendiri Bigelow Aerospace. Ia membeli seluruh peternakan dan membentuk tim ilmiah bernama NIDS, National Institute for Discovery Science, terdiri dari fisikawan, ahli biologi, mantan militer, hingga peneliti UFO. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, fenomena paranormal diteliti secara resmi menggunakan metode ilmiah dan teknologi militer. Hasil penelitian mereka sangat mengejutkan, namun juga membingungkan. Kamera pengawas sering merekam aktivitas tidak terlihat secara langsung, atau malah merekam kosong saat peristiwa terjadi, seakan ada sesuatu yang sengaja mengganggu perekaman. Sensor radiasi dan medan elektromagnetik menunjukkan anomali fluktuatif hampir setiap malam. Salah satu fisikawan melaporkan melihat makhluk humanoid besar keluar dari lingkaran cahaya di udara, lalu menghilang ke dalam gelap. Fenomena di peternakan ini memunculkan perdebatan besar. Apakah skinwalker bukan sekedar makhluk legenda, tapi bagian dari entitas interdimensional? Atau apakah daerah itu adalah titik perlintasan aktivitas ekstraterestrial, dan skinwalker hanya salah satu manifestasinya dalam bentuk yang dipahami manusia? Pada tahun 2004, pemerintah Amerika Serikat secara rahasia mendanai penelitian fenomena ini melalui program militer AATIP, Advanced Aerospace Threat Identification Program, yang baru diketahui publik bertahun-tahun kemudian. Bahkan setelah Bigelow menjual range itu pada 2016 kepada Brandon Vogel, aktivitas paranormal tetap berlanjut dan masih didokumentasikan hingga saat ini. Kini Skinwalker Ranch menjadi salah satu lokasi paling kontroversial di dunia. Pertemuan antara legenda kuno suku Navajo, riset ilmiah, dan cerita makhluk yang berjalan di atas 4 kaki. Tetapi terlepas dari semua teknologi dan penelitian, satu hal tidak pernah terpecahkan sepenuhnya. Siapa atau apa Skinwalker sebenarnya? Titik paling rumit dari legenda Skinwalker justru berada pada pertanyaan dasarnya. Apakah Skinwalker itu benar-benar makhluk fisik, atau hanya hasil mitologi dan ketakutan manusia?
Tidak ada satu jawaban yang diterima oleh semua orang. Namun dari kesaksian, penelitian, dan interpretasi budaya, muncul 4 teori besar yang sering diperdebatkan. Yang pertama yaitu Skinwalker sebagai dukun jahat, sebuah interpretasi asli suku Navajo. Bagi masyarakat Navajo, Skinwalker adalah hasil dari praktek ilmu hitam. Sosok ini dianggap berawal dari manusia, seorang medicine man yang menggunakan kekuatan untuk merugikan, mengutuk, dan menghancurkan. Dalam perspektif ini, Skinwalker bukan monster, melainkan manusia yang mengkhianati kemanusiaannya. Pendukung teori ini berpegang pada kesaksian tetua Navajo, sejarah ritual tabu dalam kepercayaan Navajo, dan larangan keras membahas Skinwalker secara terbuka. Dalam sudut pandang budaya ini, Skinwalker bukan cerita fiksi, melainkan peringatan moral dan spiritual yang nyata. Yang kedua yaitu Skinwalker sebagai makhluk fisik yang mampu berubah bentuk. Beberapa saksi yang pernah melihat bentuk makhluk ini secara langsung percaya Skinwalker adalah entitas fisik, makhluk hidup dengan anatomi yang bisa berubah secara ekstrim. Teori ini mencoba menjelaskan ciri fisik Skinwalker dengan pendekatan biologis atau evolusioner, tubuh campuran, kecepatan gerak luar biasa, serta kemampuan meniru suara. Pendukung teori ini menganggap Skinwalker mungkin spesies predator yang belum dikenali, hidup berkelompok di wilayah terpencil, dan sengaja menghindar dari kontak manusia. Namun hingga kini, tidak ada bukti biologis yang dapat mengonfirmasi keberadaan makhluk seperti itu. Yang ketiga yaitu Skinwalker sebagai fenomena interdimensional atau UFO. Teori modern paling berani mengatakan bahwa Skinwalker bukan berasal dari dunia kita. Dugaan ini muncul karena aktivitas UFO dan anomali cahaya sering terjadi di wilayah penampakan Skinwalker. Makhluk ini terkadang muncul dari cahaya atau portal. Dan pengamatan fisik sering tidak terekam kamera dan sensor, seolah tidak sepenuhnya berada dalam realitas kita. Pendukung teori ini menghubungkan Skinwalker dengan entitas dimensi lain, makhluk hasil eksperimen, dan interaksi ekstraterestrial yang mengambil bentuk sesuai persepsi manusia. Dalam teori ini, Skinwalker adalah manifestasi dari sesuatu yang lebih besar dari legenda Navajo. Dan yang terakhir yaitu Skinwalker sebagai fenomena psikologis dan budaya ketakutan. Ada juga teori skeptis, bukan untuk meremehkan kepercayaan Navajo, tetapi untuk memberikan perspektif ilmiah. Menurut teori ini, Skinwalker mungkin tidak ada secara fisik, melainkan kombinasi ketakutan kolektif, salah tafsir terhadap hewan liar, halusinasi akibat kelelahan, isolasi atau kondisi lingkungan, dan ingatan yang terdistorsi dari pengalaman traumatis. Namun teori ini memiliki celah, kesaksian yang sangat konsisten dari saksi yang tidak saling mengenal, serta kasus fisik seperti mutilasi ternak yang sulit dijelaskan dengan psikologi semata. Lalu siapa Skinwalker sebenarnya? Jawaban yang paling jujur adalah kita belum tahu. Legenda ini telah bertahan ratusan tahun bukan karena jelas, tetapi karena keberadaannya berada di persimpangan manusia dan ketidakjelasan. Apakah Skinwalker dukun jahat, predator yang menyamar, makhluk interdimensional, atau semua interpretasi itu valid dari perspektif masing-masing? Yang jelas, apapun bentuknya, Skinwalker merepresentasikan ketakutan manusia terhadap sesuatu yang hidup di perbatasan dunia kita. Sesuatu yang tidak ingin ditemukan, namun terus memperhatikan dari jauh. Dan selama wilayah Four Corners tetap menjadi tanah terpencil yang penuh misteri, pertanyaan ini sepertinya tidak akan pernah terjawab sepenuhnya.